Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian, kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh penonton Rasul. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan ulang Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, baru-baru ini beredar sebuah video seorang wanita yang mengaku dinodai kesuciannya oleh oknum seorang Habib. Padahal wanita itu tengah mencari sebuah bimbingan atau hijrah dengan mengharap arahan seorang Habib. Istilah kata, pagar menjaga tanaman. Namun yang terjadi adalah pagar rebahi tanamannya. Maka, ternodailah kesucian wanita itu. Na'udzubillahi min zalik. Istighfar bib. Sekali lagi, istighfar bib. saya pribadi serta teman-teman yang sudah melihat video ini, siaran langsung ini, atau terlibat dalam kasus ini. Jadi yang seperti kalian tahu, saya adalah penderita gangguan mental sejak tahun 2023. Pada saat itu saya berdomisili di Sumatera Utara. Nah, ketika itu saya memang sudah berhijrah, namun memang ada permasalahan keluarga dengan suami saya. Jadi yang namanya perempuan dan memiliki gangguan mental, saya di situ melihat-lihat ceramah di sosial media. Kemudian saya melihat ceramah yang bersangkutan, yaitu HRA. Kalian bisa tahu siapa beliau gitu. Jadi beberapa ceramah itu sudah saya lihat, kemudian saya tertarik terhadap ceramahnya yang namanya saya sebagai sekian bib gitu kan, penghasilannya sekian. Nah, beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias. Saya sebagai orang wanita ya, wanita. Ini kita jangan membicarakan Habib dulu. Seorang wanita, ada orang baru kenal, tapi orang itunya yang antusias, kan kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan, apa iya ini orang benar gitu loh. Tapi kan saya juga nggak berpikiran, oh ini nih Habib pasti benar, nggak mungkin terpeleset omongan dia itu, nggak mungkin ada pembohongan, dusta keluar dari mulut, itu nggak mungkin gitu. Jadi saya mendengarkan dia. Beberapa kali dia minjem handphone saya untuk mengkalkulasikan gimana itu nanti modalnya itu, dan dia itu benar-benar, kalian tahu nggak, yang antusias banget. Kori, kamu harus buktikan kalau kamu bisa. Dia bilang kayak gitu. Jangan stres lagi, kita usaha. Jadi dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah bib, oke baik gitu kan. Saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Demi Allah nggak ada berpikiran macam-macam. Kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan. Saya video-video yang saya story-story, saya nggak ada. Saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian, kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana. Tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen
menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali. Karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu, lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya. Astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh. Ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi. Udah Kori, mulai saat ini kita bangkit. Doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya. Ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah gak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itulah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik aja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi yaudahlah namanya. Di situ kita menyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam aja dulu karena di situ kan Habib masih baik. Dan Habib bilang, saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan. Nah aku pun izin, Bib, saya mau izin bahwa saya ingin ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milea. Habib mengizinkan, silahkan untuk menemani kamu tidur di sini. Ya terima kasih semuanya. Kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah Milea dan saya ajak ke kamarnya. Ketika Habib tahu yang tadinya bolak-balik masuk ke kamar saya tinggal buka aja karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok. Saya bukakan. Beliau sempat ketemu teman saya dan berbincang-bincang juga sama teman saya, basa-basi gitu, namanya siapa? Milea gitu kata temanku kan. Kerjanya gimana, di mana gitu-gitu. Iya, Milea nanti ikut aja sama Kori. Nanti Habib mau modalin Kori, Milea bisa ikut sama Kori, bisa usaha. Karena di situ maafnya Milea ya, Milea juga posisinya memang janda gitu kan. Jadi Habib pun kayaknya mensupport untuk itu gitu kan. Nah setelah itu beliau berpamitan untuk pulang balik lagi ke kamarnya. Malam itu beliau pulang ke Kuningan dan saya juga mempersilahkan. Jadi malam itu sudah selesai gitu, Nah setelah itu besoknya demi Allah Rasulullah saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya bilang, ya kita berpisah aja. Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya udah dilecehkan. Saya tuh udah, walaupun saya nauzubillah midaliknya ya, walaupun saya yang mau, berarti saya sudah melukai hati suami saya dong gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ demi Allah masih ada buktinya. Di esokan harinya saya minta ditalak di hari itu juga ditalak oleh suami saya. Tapi suami saya belum tahu bahwasannya saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Esokan harinya Habib masih ngechat saya gitu. Kita percaya kepada Habib yang ada sekarang ini boleh pernah Rasul. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan ulang Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia, bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana?
Nggak ada yang tahu seorang itu ada surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan, saya ini udah tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, diginiin namanya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Tidak boleh kalau misalnya gitu. Harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Jangan enggak. Dia enggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia. Minta obat melalui dia. Semuanya. Sampai air putih pun minta kepada dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Selamat. Dimudahin dulu air putihnya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat gara-gara dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Jadi saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Seandainya pun mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal saleh. Dan ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya. Dengan jauh juga. Untuk Nabi sendiri pun melakukan amal saleh. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Jadi yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku. Ya, siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi. Saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya, seorang Arab, keturunan Arab, bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi mau omongan, tak boleh. Tapi bukan itu. Sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Habib adalah gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Nabi Muhammad melalui putri beliau Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Gelar ini terutama digunakan dalam tradisi Islam di wilayah seperti Yaman, Indonesia, Malaysia, dan komunitas muslim lain yang mengikuti tradisi Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Habib biasanya adalah ulama atau tokoh agama yang dihormati dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang yang mewarisi pengetahuan agama dan akhlak yang baik dari Nabi Muhammad. Peran Habib dalam masyarakat bisa sangat beragam, mulai dari mengajar ilmu agama, memimpin kegiatan keagamaan, hingga menjadi panutan moral bagi komunitas mereka. Gelar ini mencerminkan penghormatan khusus yang diberikan kepada mereka yang dianggap memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi Muhammad, serta tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam yang murni. Namun, realitanya, terutama di Indonesia, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Habib untuk menaikkan status sosialnya di tengah masyarakat. Banyak orang yang mengaku Habib, namun tindakannya jauh dari sunnah. Banyak yang mengaku Habib, namun kelakuannya seperti Abu Jahal, ajib. Jika memang Anda seorang Habib, maka harus jelas silsilahnya dan jangan asal mengarang. Seperti kebanyakan Habib palsu saat ini. Jika benar Anda seorang Habib, tunjukkan akhlak Rasulullah di tengah masyarakat. Dan jadilah taudalan. Jangan menjual nama Habib demi kepentingan duniawi. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.